Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Irfan Abdurrahman, MPD, dosen program studi PJKR di STKIP Bina Mutiara Sukabumi. Video ini merupakan bagian dari proses sertifikasi dosen yang menampilkan praktik pengajaran saya dalam mata kuliah model-model pembelajaran Penjas. Materi yang saya sampaikan berfokus pada pendekatan PAIKEM, yaitu pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Proses pembelajaran dilakukan secara tatap muka atau langsung dengan pendekatan partisipatif dan berbasis praktik. Penilaian ini dilakukan berdasarkan RPS yang mencakup keaktifan, tugas, dan praktik micro teaching. Dalam video ini, saya akan menjelaskan konsep PAIKEM dan memberikan contoh penerapannya dalam pembelajaran PJOK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya dibuka dengan doa terlebih dahulu dan diberikan kemudahan dan surat al-Fatihah. Silakan Rahma untuk dipimpin. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa dalam baca doa ulang. Doa selesai. Baik, terima kasih Rahma sudah mengawali kegiatan hari ini. Saya buka dengan doa dulu. Sebelumnya izin saya akan memberi pelajaran mahasiswa yang ada pada pagi hari ini. Yang tadi siapa? Juli ya. Oke, terus? Dimas. Oke, selebihnya ada ya? Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali lagi ke ruangan melanjutkan kuliah di Manajemen Penjas. Izinkan saya untuk menjelaskan sesuai dengan apa yang minggu kemarin telah saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, bahwa hari ini kita akan membahas tentang model pembelajaran PAIKEM, lebih kepada implementasinya dalam pembelajaran PJOK. Saya sudah berikan bahan pekan lalu. Saya harap teman-teman nanti ketika berdiskusi bisa aktif, karena nanti saya akan menjelaskan dulu pembelajarannya seperti apa. Sebelumnya nanti kita diskusi tanya jawab, lalu tutup dengan refleksi, evaluasi, dan dengan doa. Ya. Ada yang tahu apa itu dalam model-model PAIKEM? Pembelajaran Nah, ini tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Yang pertama ada konsep dasar dari PAIKEM. Yang kedua kita belajar untuk mengidentifikasi model PAIKEM ini seperti apa. Yang ketiga strategi penerapannya. Kenapa tadi di awalnya ada implementasi dalam pembelajaran? Karena saya ingin betul-betul memberikan gambaran secara umum kepada teman-teman semuanya, sehingga bagaimana cara mengaplikasikan PAIKEM ini dalam pembelajaran di sekolah. Jangan lupa dicatat buat resum tugas hari ini ya. Nah, kita lihat di depan bahwa konsep dasar dari PAIKEM ini apa? Coba Danda baca. Ya. Aktif, kreatif, inovatif. Ini. Untuk konsep dasar PAIKEM menjelaskan konsep dasar pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan dalam konteks pembelajaran pendidikan jasmani
mengidentifikasi berbagai model pembelajaran yang relevan, seperti model kooperatif yang saya sampaikan minggu lalu secara garis besarnya, ya. Ada inquiry dan berbasis game yang dapat diintegrasikan dalam Python. Jadi pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, menyenangkan ini semuanya akan terintegrasi ke dalam model yang akan saya sebutkan. Nah, selanjutnya ini strategi penerapannya. Coba baca baru yang di depan. Satu, strategi penerapan. Mampu menerapkan strategi PyChem secara konkret dalam perencanaan dan praktik pembelajaran PJOK, menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. Nah, ini nanti akan saya bahas di slide selanjutnya, ya. Oke, dulu. Nah, ini konsep dasar dari PyChem. PyChem ini merupakan singkatan, ya, dari apa? Pembelajaran Aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Oke, pendekatan ini berpusat pada siswa, ya, dan mendorong mereka untuk terlibat aktif dalam proses belajar melalui eksplorasi, kolaborasi, dan refleksi. Nah, aktif di sini yang dijelaskan di slide-nya di depan. Aktif ini yaitu siswa terlibat secara fisik dan mental. Ingat, dalam PJOK itu kita bukan sekedar mengajarkan fisik saja, tapi mental, karakternya, budaya yang kita memberikan. Yang kedua, inovatif, menggunakan metode baru dan kreatif. Perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat. Bahkan dari perguruan tinggi di sini pun setiap tahun mereka melaksanakan penelitian. Kembali kepada rohnya perguruan tinggi itu di dalam pendidikan itu ada tiga. Di dalam perguruan tinggi itu ada tiga. Yang pertama ada pendidikan, ada penelitian, ada pengabdian. Nah, dalam riset atau penelitian di sini banyak sekali mahasiswa olahraga yang melaksanakan penelitian di dalam model pembelajaran ini. Ini akan menjadi referensi masukan untuk kita sebagai calon guru ataupun menjadi guru nanti. Efektif dan efisiensinya yang mana penggunaan model tersebut? Karena seperti yang di awal saya sampaikan, beberapa minggu yang lalu saya sampaikan bahwa tidak ada model, tidak ada metode, tidak ada pendekatan, tidak ada taktik dan teknik yang baik. Tapi ada juga yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Makanya kita ketika menjadi seorang pendidik harus memahami betul situasi dan kondisi sekolah. Kita lihat sarana-sarananya seperti apa. Kita lihat kondisi SDM siswa kita seperti apa. Karena siswa itu heterogen, berbeda-beda. Ya, oke, kita lanjut dulu ya. Ada kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kreatif di sini memberitahu guru itu memberikan ruang kepada siswa untuk berkreasi. Ya. Efektif ini hasil belajar tercapai secara optimal. Jadi kita harus paham itu bagaimana cara kita merancang semua pembelajaran seperti apa. Mulai dari pengetahuan seperti apa, kegiatan intinya seperti apa, sampai kepada penulis. Jadi jangan sampai kata PJOK ini nanti notabene yang praktek di lapangan jangan sampai mengganggu jadwal yang pelajaran selanjutnya. Kita harus pandai-pandai untuk mengatur waktu tersebut sehingga tidak apa? Tidak mengganggu jadwal yang selanjutnya. Ya, yang terakhir menyenangkan. Pasti sok pikir siapa yang di sekolahnya dulu waktu SMA gurunya PJOK-nya itu judes misalkan atau menakutkan, ada tidak? Ada tapi jarang. Rata-rata apa? Karena kita itu sebagai guru PJOK bukan hanya sekedar di dalam ruangan. Di luar ruangan ketika tidak menyenangkan akan seperti apa? Udah macam bapak tadi heterogen, beda-beda sesuatu. Kata Abang Dewi, di luar ruangan itu panas. Dia nggak suka olahraga, dipaksa dulu harus olahraga, harus beraktivitas. Kalau kita nggak menyenangkan, makanya konsep PyChem ini merupakan konsep dasar kita untuk mengetahui sejauh mana untuk mengondisikan siswa. Insya Allah ketika PyChem ini digunakan, teman-teman bisa mengimplementasikan ke depan nanti menggunakan model metode
sangat membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oke, dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan saya akan berikan kesempatan. Nah ini model-model pembelajaran PJOK yang mendukung PAIKEM. Oke, nanti baca apa model yang pertama itu apa? Kooperatif, SPAD, jika siswa belajar dalam kelompok kecil saling membantu mencapai tujuan. Oke. Jadi ini model-model pembelajaran PJOK yang mendukung pada PAIKEM. Nah, di dalam berbagai model pembelajaran ini dapat diintegrasikan dengan pendekatan PAIKEM untuk menciptakan pengalaman belajar yang relevan dalam PJOK. Ya, model-model ini pun mendorong partisipasi aktif dan pengembangan keterampilan siswa secara positif. Yang kedua ada model apa? Coba yang mana perempuan? Goyah. Inquiry discovery. Siswa menemukan konsep melalui penyelidikan dan eksperimen sendiri. Oke, karena sejatinya nanti teman-teman yang lain akan membahas karena metode yang saya gunakan nanti ada presentasinya juga. Nanti bahwa dalam inquiry ini seorang guru atau pendidik memberikan sebuah permasalahan kepada peserta didik tersebut untuk bisa memecahkan masalah tersebut. Ya, memecahkan masalah lingkungan dan sebagainya dalam pembelajaran PJOK. Kalau bagaimana sih cara kita melakukan passing bawah dalam permainan bola voli? Itu kan sebuah permasalahan yang diberikan kepada siswa untuk bisa memecahkan permasalahan. Ya, yang selanjutnya ada game based learning. Nah, dalam pembelajaran ini melalui permainan yang menantang dan tetap menyenangkan. Jadi kadang suka ada guru PJOK datang ke sekolah atau dia masuk ke kelas atau ke lapangan kasih bola, tapi dia tetap memantau. Tapi sebelumnya sudah diinformasikan bahwa permainan ini tuh pelaksanaannya, teknisnya atau aturannya seperti ini. Dijelaskan dulu, supaya itu baru diberikan bola. Bermain anak-anak langsung cara langsung. Ya, nah selanjutnya ada KJ base atau project based learning. Ya, siswa mengajarkan proyek nyata untuk menerapkan pengetahuan. Ingat dulu waktu kelas 3 sebenarnya kelas meeting. Tidak lain tidak benar, ini merupakan salah satu luaran dari mata pelajaran PJOK kalian untuk membuat ini turnamen. Karena ada proyek hasil sama halnya dalam pembelajaran kita hari ini. Saya kemarin sudah membagikan kelompok pada Anda. Mulai minggu depan sudah mulai presentasi kelompok. Itu apa? Itu masih proyek. Saya ada inquiry juga. Saya berikan permasalahan kepada Anda. Kamu kaji model pembelajaran taktis. Kamu kelompok ini kaji model pembelajaran masuk dan sebagainya. Proyeknya apa? Membuat apa? PowerPoint. Proyeknya apa? Anda melakukan presentasi. Setelah itu makalahnya dikumpul. Proyek sederhana dalam pembelajaran. Ini pun bisa nanti Anda aplikasikan di sekolah tempat Anda bekerja. Tapi dalam konteksnya materi PJOK, mau itu nanti buatkan turnamen, mau itu nanti dibuatkan sosialisasi, mau itu nanti dibuatkan pelatihan silakan. Ya. Kamu sampai di sini? Oke, nah itu ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan implementasi dalam penerapan model PAIKEM ini dalam pembelajaran PJOK. Saya ambil salah satu contoh di sini dalam materi bola basket. Bola basket itu masuk ke dalam bola basket. Oke, di sini metodenya saya pilih kooperatif di PSDAD karena saya menganggap sudah melakukan observasi sebelumnya kepada sekolah atau siswa di kelas tersebut. Seperti apa? Makanya saya salah satunya saya ambil metode kooperasi Simpul SDAD karena saya rasa di kelas tersebut sudah tergolong aktif, tergolong kerjasamanya bagus. Hanya mudah-mudahan harapan saya di kelas tersebut menggunakan metode atau strategi kayak itu bisa berdampak sehingga mencapai capaian pembelajaran. Nah, strateginya gimana? Yang pertama itu ada diskusi kelompok, ada praktek teknik sampai kepada refleksi hasilnya.
Kita membuat kelompok-kelompok kecil. Untuk apa? Mendiskusikan teknik dasar passing. Oke, saya rasa tidak usah saya jelaskan ya terkait dengan teknik passing dalam bola basket ya, karena bukan itu konsen kita. Konsen saya hanya memberikan gambaran saja. Nah, yang kedua itu ada yang dinamakan dengan praktik teknik. Ya, setiap kelompok itu berlatih teknik passing secara bergantian, saling mengoreksi dan memberi umpan balik. Nah, di sini yang ada dinamakan dengan student team achievement division. Jadi dan penerapan PAIKM dalam PJOK. Jelas sampai di sini? Nah, ini sebagai penutup dan refleksinya. Jadi PAIKM ini memberikan kerangka yang sangat kuat untuk menciptakan pembelajaran PJOK yang lebih dan guru atau dosen bertindak sebagai fasilitator, bertindak sebagai fasilitator, membimbing siswa menjadi individu yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan dalam setiap sesi pembelajaran. Oke, sebelum saya akhiri, karena saya lihat tadi sudah banyak juga yang mau bertanya-tanya terkait dengan PAIKM ini sendiri, silakan. Saya buka sesi tanya jawab diskusi. Silakan ajukan tangannya, sebutkan nama dan berdiri. Silakan. Silakan. Oke, silakan. Rifa. Ini memperkenalkan diri, nama saya Rifa Ramadan Iqbal. Tadi telah dijelaskan dalam slide yang terakhir, di mana itu tentang contoh penerapan PAIKM dalam menggunakan metode kooperatif tipe SKID. Itu ada poin strategi mengenai diskusi kelompok. Nah, yang ingin saya pertanyakan adalah apa sih hambatan yang sering kali terjadi saat siswa melakukan diskusi kelompok? Mengapa hambatan tersebut terjadi? Dan juga bagaimana cara kita sebagai guru untuk mengatasinya? Terima kasih. Baik. Terima kasih pertanyaan bagus Pak. Tapi sebelum saya nanti menjawab, saya berikan dulu nih ke forum diskusi kelas di sini. Barangkali ada yang mau menjawab dulu, silakan. Ada? Silakan tangannya. Boleh, Pak Gita berdiri. Izin menjawab pertanyaan dari saya. Perkenalkan, nama saya Mira Badan. Tadi pertanyaannya hambatan dalam melakukan diskusi kelompok dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, biasanya hambatan dalam diskusi kelompok itu ada didominasi oleh anggota tertentu dan konflik antar anggota. Apa sih didominasi oleh anggota tertentu itu? Biasanya suka ada yang kerja sehingga yang lain itu tidak berkontribusi. Nah, konflik antar anggota itu biasanya seperti perbedaan pendapat sehingga menyebabkan konflik antar anggota dan menjadikan suasananya menjadi tidak nyaman. Dan bagaimana cara mengatasinya? Untuk didominasi oleh anggota tertentu bisa dengan cara membagi peran kelompok dengan cara ada ketuanya, terus ada yang mencatat dan ada yang menjelaskan ketika diskusi kelompok itu terjadi. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi konflik antar anggota dengan cara menanamkan sikap toleransi. Nah, sebelum diadakannya diskusi kelompok, guru menanamkan sikap toleransi seperti menanamkan sikap menghargai dan menerima perbedaan pendapat di dalam diskusi kelompok sehingga tidak akan terjadinya konflik antar anggota. Oke, terima kasih Pak Bunda. Dapat dipahami ya, Rifa ya. Ada yang mau menambahkan atau menyanggah? Silakan. Wih, yuk. Jadi siapa? Perkenalkan dulu namanya. Waalaikumsalam. Jadi kenapa? Tentunya ada beberapa hal. Yang pertama adalah adanya miskomunikasi antara anggota tim, dan selanjutnya mungkin karena suasananya kurang enak, bisa canggung atau bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama adalah tingkatkan komunikasi seperti
menimbulkan komunikasi kayak mendengarkan pendapat teman yang pertama dan teman yang kedua deh. Gerakannya seperti ini, seperti itu. Selanjutnya membuat kelompok yang menyenangkan. Jadi sebelum ke poin yang tingkatkan komunikasi, membuat dulu kelompok menyenangkan seperti membuat ice breaking atau permainan kerjasama agar terjalinnya kerjasama satu sama lain. Tadi temannya bertanya terkait dengan hambatan apa sih ketika kita menggunakan metode atau model kooperatif ini ya. Tadi Makia sudah menjelaskan, ditambahkan juga oleh Rizky ya, Rizky Ferdian. Memang betul bahwa salah satu hambatan dan tantangan dalam kooperatif ini kita harus paham dulu yang tadi saya sampaikan. Kita harus paham dulu kondisi siswa itu seperti apa, di kelas A ini seperti apa, karena saya yakin kelas A, kelas B, kelas C itu pasti berbeda-beda. Populasinya itu pasti berbeda-beda, ya kondisinya seperti apa pasti berbeda. Maka dari itu di sana kita harus melihat dulu. Bisa nggak nih si pendidik ini, seorang guru ini memberikan atau menggunakan metode dengan model kooperatif ini di kelas ini bisa nggak? Makanya betul-betul harus di tracing dulu. Karena jangan sampai kooperatif kan kita bekerja sama, berkelompok. Jangan sampai yang satunya bekerja, satunya lagi, satunya lagi bersama-sama. Apa ini di lapangan? Jadi harus betul-betul mengetahui situasi dan kondisi siswa kita seperti apa. Bisa nggak menggunakan model? Oke, bagus pertanyaannya. Yang kedua, boleh dan yang kedua silakan. Ini keren. Oke, silakan. Diperkenalkan dulu namanya. Sama saya dicatat ya yang pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmada. Izin bertanya Pak, kan dalam model pembelajaran metode itu ada pembelajaran aktif dan kreatif ya Pak. Ya. Nah terus di era ini tuh kan digital sangat maju pesat. Nah saya izin bertanya, bagaimana cara mengintegrasikan teknologi dalam Python tanpa menghilangkan esensi pembelajaran yang aktif dan kreatif? Oke, terima kasih pertanyaannya Rafaga. Ini pertanyaan yang bagus juga ya, karena memang dalam Python ini salah satunya ada yang poinnya aktif dan kreatif tersebut. Oke, sebelum saya jawab, saya ingin melemparkan dulu di kelas sini, karena sangat luar biasa antusiasnya. Berarti tugas saya minggu lalu betul-betul dikerjakan bahwa pelajari tentang Python. Oke, ada yang mau jawab? Gimana? Oke, Adi, good. So, Di, berdiri. Perkenalkan namanya Di. Oke, baik Bapak, terima kasih yang sudah memberikan waktunya kepada saya untuk menjawab pertanyaan dari Permada. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Abdika. Saya mau menjawab dari pertanyaan Permada. Jadi, pertanyaan Permada yang dimana menerapkan teknologi Python, menerapkan teknologi ke Python tanpa menghilangkan esensi belajar aktif dan kreatif ya. Cukup segitu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adi Santika. Oke, ada yang mau menambahkan atau menyambahkan dari pernyataan atau jawaban Adi? Ya, jadi memang betul keterkaitan antara teks, ilmu dan teknologi sangat pesat yang tadi saya sampaikan di awal. Nah itu tadi jawaban dari Adi, tambahan dari Firdi, gitu ya. Dengan pertanyaan yang tadi Rahmat barusan, memang betul seperti itu kondisinya. Jadi kita sebagai guru yang sedang mengajar di lapangan menggunakan media alat sekolah ataupun penulis saja, kita harus juga sama digital. Kita dipaksa loh untuk selalu aktif, selalu menyenangkan, selalu kreatif. Kalau kita tidak melakukan sana, apa yang jadi seperti ini? Apalagi saat ini AI sangat luar biasa. AI itu sangat luar biasa. Yang dimana platform-platform yang tadi disampaikan oleh Firdi, platform-platform yang disampaikan oleh Adi itu menjadi sebuah penunjang oleh untuk guru dari guru untuk peserta didik atau siswa.
kita hari ini melaksanakan kegiatan pembelajaran, besok lusanya mau ada kuis dan sebagainya. Jadi harus ada yang kita melihat ke arah sana. Jadi punya mengikuti perkembangan. Karena tadi kemarin itu konsepnya ini pengen pembelajaran itu aktif, inovatif, kreatif, dan juga menyenangkan. Nah kalau kita tidak bisa mengikuti perkembangan masyarakat, ya sangat luar biasa sekali. Oke, bukan saya tidak mau lama-lama, tadi mengingat waktu juga mau habis. Sebagai penutup sebelum kita akhiri program kita pada pertemuan ini, saya ingin bertanya karena tadi masih ada namanya di belakang itu masih diam. Diam itu kan ada dua, antara mengerti dan tidak mengerti. Coba Danda, Cik, hari pembelajaran Python itu apa? Singkatan apa jelas? Kepanjangan dari Python ya, yaitu pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Jawabannya benar? Baik, jangan lupa yang tadi kalian catat dikumpulkan seperti biasanya. Karena setiap pertemuan dengan saya itu ada resume yang ada poin juga, termasuk yang berusaha bertanya dan membantu menjawab atau menyangat atau menambahkan. Saya selalu catat di sini, itu saya reka poin pertemuan kita hari ini. Ya. Baik, sebelum diakhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan atau disampaikan kembali. Cukup. Terima kasih untuk pertemuan kita pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama-sama itu bisa berguna dan bersama kita semua. Jadi kita membaca adalah jangan lupa minggu depan sudah mulai presentasi kelompok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan saya mengenai pendekatan PAIKEM dalam mata kuliah model-model pembelajaran Penjas. Saya meyakini bahwa pengajaran yang aktif, inovatif, dan berbasis praktik nyata akan menciptakan pengalaman belajar yang bermakna bagi mahasiswa dan berdampak langsung pada dunia pendidikan. Melalui kolaborasi antara keilmuan dan pengalaman lapangan, saya berkomitmen untuk terus menghadirkan pembelajaran yang adaptif dan relevan sesuai dengan semangat Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan arah kebijakan Dikti Saintek berdampak. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.